Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bapak Nugroho dari Teknologi Rekayasa Otomasi yang Pak tahun 2024 dari kelas A dengan NIM 4040324620017. Nah, pada penjelasan kali ini aku bakal jelasin tentang materi praktikum sistem embedded. Nah, di sini kita mempunyai 12 modul dan aku bakal jelasin satu persatu. Dari yang pertama, yaitu yang pertama ada, maaf, nah, yang pertama adalah tentang GPIO, General Purpose Input Output. Nah, apa itu GPIO? GPIO adalah General Purpose Input atau Output adalah pin serbaguna pada microcontroller yang dapat dikonfigurasi secara software sebagai input ataupun output digital. Nah, fungsi utama dari GPIO adalah untuk membaca sinyal digital dari sensor, tombol encoder, mengendalikan LED, komunikasi, trigger eksternal dan interrupt. Nah, arsitekturnya dari GPIO adalah output driver, terus input buffer, pull up pull down, alternate function multiplexer, protection diode. Terus karakteristik elektriknya itu logikanya 3,3 volt atau 5 volt, arus maksimumnya tuh 20 sampai 25 mA. Current totalnya tuh dibatasi GPIO speednya tuh ada low, medium, high, atau very high. Terus input threshold kan 0,7 kali NVCC. Nah, di sini ada not juga setiap pin di PIO terhubung ke register konfigurasi mode auditor PDR, IDR, dan ODR yang menentukan perilaku pin secara hardware. Nah, mode output ada push pull dan juga open drain. Menggunakan dua transistor PMOS dan NMOS, pin dapat aktif drive high atau low. Terus, ya ini ya materinya. Terus kalau yang open drain tuh hanya memiliki transistor yang NMOS yang lower, pin hanya bisa drive low, tidak bisa high. Kalau yang push pull bisa high low, yang open drain cuma bisa high, bisa low aja. Nah, tipsnya tuh gunain push pull untuk output mandiri, gunain open drain ketika berbagi bus dengan device lain atau ketika perlu level safety levelnya. Ini mode inputnya tuh ada tadi pull up, pull down, dan active level. Ini buat yang bawah tuh konfigurasi buat codingnya teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai pull up, pull down DSM ataupun di ESP. Kalau pull up, pull down tuh restart ke VCC kondisinya high, kalau pull down restart ke GND kondisinya low. Kalau aktif high itu logika aktif tuh langsung satu, kalau aktif low tuh logika awalnya langsung nol. Terus ada keyboard encoder, encoder kuadratur, dan diabet matrix. Kalau di bounce itu saat tombol ditekan untuk mekanis memantul di bounce 5-50 milisecond menghasilkan pulse palsu. Solusinya tuh di bounce itu. Kemudian ada encoder dengan sinyal A dan B fase berbeda 90 derajat. Ini ada clockwise atau counter clockwise buat arah maju atau mundur. Terus keypad matrix buat keypad 4x4. Biasanya tuh yang nomor mereka kalkulator. Ini kode buat di bounce. Terus bedanya ESM32 dan ISP juga dilihat di sini. Bisa dilihat di sini. Nah, yang kedua kita akan bahas tentang interrupt dan timer. Apa sih interrupt dan timer itu? Interrupt adalah mekanisme hardware yang menghentikan eksekusi program utama yang menangani event mendesak. Setelah ISR selesai, program kembali ke titik semula. ISR harus singkat dan cepat, tidak boleh ada blocking delay ISR. Nah, terus alur buat interrupt sendiri ada main program, hardware event, save context, stacks, jump to ESR, execute. ESR, restore context, dan resume. Nah, terus kita tuh ada external interrupt dan nested interrupt. Nah, kalau external interrupt atau XT itu tetap per GPIO pin number PA0, PP, XT0. Kalau nested interrupt tuh ESR lebih tinggi, interupsi ESR lebih rendah. Ini perbedaannya teman-teman. Terus di kemudian perbandingan racing 0 sampai 1 deteksi tombol pas, N paling 1 deteksi tombol tekan low, tekan aktif low, both encoder protokol komunikasi. Ini buat rumus dari frekuensi timer. Ini counter mode, timer, dan timer. Terus ada mode timer, yaitu ada yang BBM, input capture, atau output compare. Terus juga ada buat shock timer juga IW3 atau IW3. Terus ada BBM mode, generasinya BBM dengan cycle variabel. Input capture itu mengubah timing sinyal eksternal, output compare menghasilkan event pada nilai counter tertentu, CNT tertentu.
Nih, kalau IWDG itu biasanya digunakan untuk deteksi hang atau freeze, WWDG untuk timing presisi lebih ketat. Terus di sini juga ada perbandingan arsitektur dari interrupt dan timer dari STM32 dan versus ESP32. Nih, interrupt kontrolnya tuh NVIC, kalau ESP itu matrix, 16 level, kalau STM32 itu lebih banyak, 0 sampai 15, kalau ESP32 itu cuma 7 level. Terus external interruptnya tuh ada di XE 0 sampai 22, kalau ESP32 tuh semuanya. Kita bisa lihat di sini teman-teman perbandingannya. Terus kita bisa lihat ke modul yang selanjutnya tentang UART atau Universal Asynchronous Retrieval Transmitter, tentang frame data UART dan konfigurasi 8N1. Nah, kita bisa lihat di sini struktur dari UART. Terus kita mau tanya, kita penasaran apa sih 8N1 tuh? Format paling umum dari UART sebenarnya 8N1 tuh 8 tuh 8 data bit, N no parity, tidak ada bit paritas, 1 tuh 1 stop bit. Total per frame tuh 10 bit, 1 start, 8 data, dan 1 stop. Baud rate itu kecepatan transfer dalam bit per second umum, biasanya itu 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 921600. Nah, baud rate sendiri itu untuk komunikasi ya harus sama antara TX maupun RX. Terus error toleransinya tuh kurang lebih 2 sampai 3%. Semakin tinggi baud rate, maka akan semakin rentan noise. Nah, terus ada bit paritas. Bit paritas tuh untuk mendeteksi error sederhana. Misal event parity total bit harus kena, out parity total bit harus 0, maksimal 1, spesial 0. Hanya deteksi tidak bisa koreksi 0. Terus kita bisa lihat selanjutnya itu ada polling versus interrupt versus DMA. Nah, kalau interrupt kan tadi ibaratnya tuh menyala kegiatan otak teks yang lagi berjalan untuk ke teks yang difokuskan. Nah, kalau DMA itu direct memory access. Di transfer data itu tanpa mengakses dari CPU, jadi langsung ke memori. Nah, kalau polling mode tuh CPU terus-menerus memeriksa flag status. Kalau interrupt tuh transfer dipicu interrupt CPU-nya itu bebas. Kalau direct DM itu yang tadi aku jelasin transfer tanpa CPU. Nah, perbandingan paling gampangnya tuh polling tuh mudah tapi menggunakan CPU. Kalau interrupt tuh responsif, jadi lebih gampang untuk merespon apa yang kita mau lakuin. Tapi overhead ISR. Nah, DM itu paling efisien, tapi setupnya itu kompleks karena dia kan langsung ke akses ke AA memorinya tanpa ke CPU. Nah, di sini ada perbedaan arsitektur dari UART dari ESP32 dan STM32. Kalau di STM32 itu ada USART sama UART. Kalau ESP32 itu cuma ada UART. Terus pinnya tuh STM32 tuh fix. Kalau ESP32 tuh removable. Apalagi di sini DMI supportnya tuh semua support semua AR585. Kalau STM32 tuh via driver, kalau SB32 tuh built-in. Di sini tuh kalau keunggulan ESP32 tuh pinnya tuh removable, jadi memudahkan PCB layout. Vivo 128 byte mengurangi risiko overrun, STM32 lebih deterministik untuk real time. Terus di sini juga ada ring buffer, framing, CRC, timeout, dan parsing. Nih kita bisa lihat di sini untuk implementasi dari CRC. Terus ringkasannya tuh langkah untuk setup UR, konfigurasi dulu STM32 lewat QMX, play user, atur dari bitrate-nya, kemudian enable NVIC-nya, enable DNA, terus kita pakai hal UR untuk memanggil via code, terus lengkap setup UR untuk ESP. Kita definisikan dulu UR-nya, terus kita bisa copy programnya, terus kita bisa debugging buat UR tuh kita punya checklist lah biar ngecek UR-nya tuh berhasil apa enggak, dengan cek build rate sama dengan DTX sama RX tuh sama apa enggak, level teganannya tuh harus sama, TX device A, RX device B, jadi itu cross line. Terus pull up jika level converter diperlukan, GND dihubungkan dengan GND logic analyzer untuk verifikasi sinyal. Nah, kita selanjutnya ke modul yang keempat. Modul keempat ada ADC atau analog to digital converter. Nah, untuk prinsip ADC sendiri adalah untuk sampling, kuantisasi, dan encoding. Proses dari ADC.
Ya, sama pertama sampling. Sinyal analog diambil pada interval TS, kuantisasi nilai kontinu dipetakan ke nilai diskret. Encoding nilai diskret dikode ke bilangan biner. Ini tadi untuk rumusnya. Untuk resolusi konversi itu kan 12 bit jadi 2 pangkat 12. Jadi ada 4096 level. Ini formula untuk konversi nilai volt. Tapi kita ini harus dapat nilainya dulu. Nah, di sini kita bisa lihat sumber nilai ADC aliasing sehingga lebih dari Nyquist lewat ke frekuensi lambda. Terus anti aliasing filter, low pass filter sebelum ADC, aperture jitter, variasi faktor, sampling error, quantization error, kurang lebih setengah LSB, inherent noise, missing codes, ADC tidak ideal, beberapa code tidak muncul, DNL atau differential non-linearity, deviasi per step, INL integral non-linearity, akumulasi error keseluruhan. Nah, di sini ada ADC 1, ADC 2, ESP dari 32. ADC 1 88 channel bisa digunakan bebas, ADC 2 10 channel tidak bisa WiFi aktif. Kemudian untuk kalibrasinya, ini kodenya bisa dibaca. Nah, untuk penting tuh dari ADC 2, ESP32 itu dapat digunakan bersama dengan WiFi. Jika proyek menggunakan WiFi, selalu gunakan ADC 1. Kalibrasi EFUS wajib untuk akurasi kurang lebih 1. Di sini ada hal analog watchdog sama teknik filter TMA ADC dari SM32. Ini tadi kan ESP32 sekarang ADC. Terus teknik filter digital ADC kita pakai moving average filter untuk rata-rata N sama terakhir. Mudah diimplementasikan efek twist sebagian besar N semakin smooth, bagian lambat implementasi dari signal buffer. Terus ada di sini kita juga aku kasih buat rumus IRR filter low pass untuk medium filter juga. Terus ini contoh code untuk IIR filter kapasitor. Nih kodenya kalau mau di copy boleh. Ini perbandingan ADC dari SM32 dan ESP32. Kalian bisa lihat dan bandingkan sendiri teman-teman. Yang lebih pasti SM32 tuh lebih bagus. Nah, yang kelima kita bisa lihat untuk DAC PWM, output analog dan pulse width PWM, pulse width modulation. Yang pertama ada teori DAC. Nah, arsitektur R2R ladder. Di AC2R menggunakan jaringan resistor. R dan 2R bergantian membentuk ladder. Terus, setiap bit berkontribusi setengah dari bit sebelumnya. MSB paling besar, LSB paling kecil. Sederhana akurasi bergantung presisi resistor. Resolusi dan output. Resolusinya itu menentukan granulitasnya. Karakteristik dan pertimbangan di AC. Metode interpolasi di AC atau filter low pass untuk audio smoother. Buffer output of M unit ini untuk drive volume berat, cost energi, spek saat transisi code. Tugas filter kompositor kecil di output, temperatur drift, sensitivitas, VREF terhadap suhu, monotonicity, output naik, jika naik idealnya. Kemudian ini rumus untuk dari sampel untuk PWM. Kita di sini bisa lihat frekuensi PWM, karena pemilihan frekuensi dari PWM itu sangat penting. Tergantung dari apa yang kita mau terapkan. Misal LG dimming itu 50 sampai 1000 Hz, servo 50 Hz aja. Kemudian untuk filter RC, DAC kita bisa pakai BWM sama low pass filter dengan ketentuan kayak gini. Terus aplikasi dari BWM tuh banyak, ada LD dimming, buzzer, melodi, purpose converter, dan lain sebagainya. Ketemu rangkaian elektronik, motor DC sama audio. Nah, di sini juga ada note resolusi BWM lebih tinggi RR maka lebih halus. SM324 akhirnya tuh 16 bit, jadi ada 65.535 step. ESP32 tuh LTC hingga 20 bit resolusi. Nah, di sini kita dapat bandingan dari DAC versus BWM. Kapan menggunakan ini untuk tabelnya, cuma kita bisa lihat di sini aja. Menggunakan DAC saat butuh sinyal analog yang lebih bersih, audio quality, sensor excitation, waveform generator.
Tapi kita bisa gunain PWM plus filter terus saat kontrol daya, motor speed, kali itu nih servo tapi tidak butuh filter dulu. Kita bisa lihat rule of thumb. Jika beban adalah switching motor atau relay, PWM aja itu cukup. Tapi jika butuh beban analog, kita butuh DAC karena lebih baik. Terus kita di sini ada perbandingan SP32, DAC 8 bit, LEDC, PWM controller. Kita dapat bisa lihat sendiri. Terus yang ini STL32, tadi kan ESP sekarang STL. Kalau buat STL tuh bentuknya biasa hardware, jadi bisa menggunakan timer buat PWM. Terus buat setup PWM nya tuh bisa pakai QNX. Contoh ini buat program servo PWM. Nah, selanjutnya kita bisa buat protokol I2C tentang Inter-Integrated Circuit Protocol. I2C sendiri menggunakan dua wire, SDA data dan SL clock. Semua device berbagi bus yang sama dengan addressing yang 7 bit. Start and stop condition. Startnya tuh SDA turun saat SDA high, stopnya tuh saat SDA naik saat SDA high. Hanya master yang generate S dan P, repeat start, SR, stop, sama stop, repeat after write tambah 0 bab. Terus ada ACK dan NAC. Setelah setiap 8 bit, receiver pull SDA low sama dengan ACK. Jika SDA high sama dengan NAC dan ACK. ACK terjadi jika device tidak ada alamat di alamat tersebut. Slave-nya itu sedang sibuk atau tidak siap. Terus data yang terakhir yang diterima tuh maksud dari master berinek. Nah, terus kan tadi aku udah bilang addressing 7 bit. 7 bit address itu 0 kalikan 0, ada 128 alamat. 0 x 0 itu untuk general call. Terus di sini ada yang reserve, sama yang bisa dipakai tuh 112 saja. Karena tadi udah ada yang reserve. Di sini ada formatnya, ada contohnya. Nah, clock speed itu standarnya ada di 100 kHz, fast mode itu 400 kHz, fast mode 1 MHz, dan high speed 3,4 MHz. Kemudian ada pull up resistor. I2C bus itu bersifat open drain. Diperlukan keduanya SDN dan STL. Di sini juga ada clock stretching. Slave dapat hold HL low. Terus masalah umum dari I2C adalah bus stuck low, STL atau SDR dan low. Power cycle atau 9 clock pulse untuk reset selalu tambahkan time mode di software. Ini perbandingan antara I2C antara STM32 dan ESP32. Yang tentu ESP32 itu lebih fleksibel dan STM32 lebih deterministik untuk timing presisi. Gunakan scanner I2C untuk cari alamat device. Ini sensor-sensor yang paling sering buat populer I2C, yang paling populer dalam I2C. Nah, tips untuk penggunaan I2C itu multi-device, scan alamat dulu dengan I2C scanner, cek konflik alamatnya, terus resistor cukup satu pasang untuk seluruh bus. Total kapasitansi bus maksimal itu 400 picofarad. Ya, tentu kita harus batasi jumlah device-nya. Terus kita di sini juga bisa dibagi best practice untuk I2C. Best practice-nya itu jaga kabel I2C sependek mungkin. Terus gunakan twisted spray, SDGNT, labeling-nya harus sama, error handling, timeout, mutex, BBRTS, seperti access, bus I2C dan mutex. Yang perlu diingat, I2C adalah protokol sinkronus half duplex, tidak bisa kirim dan terima bersamaan. Master selalu inisiasi komunikasi. Nah, yang ketujuh adalah SPI Deseret Embedded. Protokol SPI, MOSI, MISO, SLK, CS, dan MOD. SPI atau Serial Peripheral Interface yaitu full duplex, synchronous, master slave, 4 wire, MOSI, MISO, SLK, CS, chip select active flow. Sehingga SPI itu ada MOSI dan MISO, CLK, SLK. MOSI itu master out slave in, MISO master in slave out, dari slave ke master masuk ke slave, SLK clock slot bermaster, CS atau NC. Chip select flow sama dengan selected. Multiple slave, tiap trust butuh CS sendiri, decision, MISO, MOSI berangkat. Ini untuk mode
SPI-nya. Di sini karakter SPI-nya kecepatannya itu 1 sampai 100 lebih megahertz, jauh lebih cepat daripada I2C. Multiplex itu karakteristiknya itu kirim dan data dan terima bersamaan, tidak ada jika tidak konfirmasi penerimaan dan lain-lain. Ini perbandingan SPI dan I2C, perbandingan yang mendalam. Kita bisa lihat gunakan SPI untuk data rate tinggi, gunakan I2C jika pin terbatas dan butuh banyak device dengan kecepatan moderat. Di sini storage embedded NVS, SPI, FFS, FAT, dan flash. Di sini ada non volatile storage yang nilainya itu volatile atau riskan karena tidak tersimpan di memori cuma di CPU. SPI, FFS, ada FAT dan SD card. Tips untuk manajemen flash. Internal flash dan kedua sektor dan iris sebelum write. Gunakan halaman akhir untuk data non volatile. Ada EEPROM, forward, melakukan data lalu terus sekaligus mengurangi erase cycle. Tadi kan SPI versus I2C. Sekarang SPI pada SPI dengan kedua dibatasi lebih fungsional. Tentu SPI tidak lagi lebih fleksibel dengan karena dia bisa remapping. Terus kita bisa lihat di sini SPI display login ke SD card. Terus yang ke-8 kita belajar tentang FreeRTOS atau Real Time Operating System dasar. Tapi data RTOS versus bare metal superloop versus preemptive. Bare metal superloop infinite loop demand. Sederhana, masalahnya itu satu teks lambat dan membuat semua teks lain, tidak bisa prioritas. Terus interrupt untuk event cepat, main loop untuk proses lambat. Cocok untuk sistem sederhana satu fungsi utama. Untuk FTOS, operating system itu mengulang semua eksekusi multiple text secara bersamaan. Preemptive, teks prioritas tinggi bisa memotong teks lain, dan slicing teks sama prioritas berbagi waktu CPU. Tiap teks mempunyai stack state dan prioritas sendiri. Kapan terus kita pakai buat FTOS? Menggunakan FTOS ketika ada multiple independent text, butuh respon real time, tes memiliki prioritas berbeda atau butuh mekanisme sinkronisasi antar tes. Di sini bisa kita lihat tes state diagram running ready block suspend. Misal di sini kita awalnya dari ready, terus running block dan suspend bisa dilihat di sini, bisa sama jelasnya. Ini untuk text management. Ini untuk scheduler, preemptive, operative, dan tab slicing. Di sini ada stack and heat management FreeRTOS. Stack management, stack management, stack dan dia stack berisi lokal factors, mesin call, CPU rate, dan lain-lain. Terus kita bisa lihat sini semua selalu monitor stack dan heap device development. Stack overflow adalah paling umum di FreeRTOS yang sulit ditebak. Ini perbandingan antara ESP dual core, ESP dual core dan SM32 single core di FreeRTOS. Terbaiknya itu pakai SP32 karena ada WP text core 0, aplikasi core 1. Hindari rest condition saat teks berbeda, akses share data. Terus modul yang ke-9 FreeRTOS, Vivo, copy by value, dan blocking. Konsep GUI Vivo buffer thread share, the send and receive from ESL, tidak boleh blocks. Tips dan advanced GUI IPE, GUI of pointer yang bukan ke heap, bukan copy ke data bisa lebih stack. Terus kita lihat selanjutnya ada binary dan konteks semafor. Binary semafor itu hanya ada dua nilai, 0 atau 1. Terus konteks semafor itu nilai integernya itu 0 hingga max count. Kaitan dari ESR itu teks via binary semafor. Kemudian ada mutex versus semafor, ownership, dan priority inheritance.
Teks mutlak exclusion hanya satu teks yang pegang. Harus take dan give oleh teks sama dari inheritance scalability inversion tidak bisa give dari ESR gunakan untuk protect share research priority inheritance masalah priority inversion teks tinggi menunggu respon yang tidak pegang teks rendah. Solusinya motif free atau S teks rendah yang pegang teks naik sementara prioritas teks tinggi selesai turun kembali. Terus ada recursive mutex yang sama bisa di tag berulang oleh teks yang sama. Jadi ya kayak mutex semua hanya satu teks aja. Terus di sini ada desain pattern, producer, consumer, and reader writer. Producer and consumer pattern. Producer text menghasilkan data lalu dikirim ke query. Consumer text memproses data terima dari query dengan sebagai buffer antara keduanya di coupling mismatch berlaku pada consumers implementasi. Terus ada read writer pattern. Multiple reader bisa akses bersamaan. Read tidak merusak data. Writer butuh eksklusif akses, harus tunggu semua reader selesai. Reasonable untuk counting text mas reader aktif. Tipsnya adalah untuk sensor pattern ini dibaca tidak komunikasi. Pertimbangan untuk double buffer pattern, writer itu isi buffer A, reader baca buffer B, stop automate. Kemudian di sini untuk contoh programnya dari sensor Kiwi sampai display. Kemudian ada configure text dan text. Terus kita bisa implementasi semua program. Ini menyediakan siklus implementasi yang pertama, inisialisasi sensor Q, redirecting value, selalu gunakan VDNS to text, bukan hanya teks langsung, dapat mengikuti teks list untuk lihat semua teks dan seterusnya. Terus gunakan konfig asal untuk tangkap bot lebih awal. Nanya 10 kita belajar tentang software timer, text notification, dan event group. Di sini software timer adalah timer yang berjalan di timer daemon text. Tidak ada hardware timer yang digunakan. Callback dijalankan di konteks daemon text, jangan blocking di callbacks. One shoot versus auto reload. One shoot by default fire sekali langsung berhenti otomatis. Contohnya watchdog read read 3 read time out LED blink on auto read fire berulang setiap period. Detail implementasi timer. Timer daemon text free atau script timer text otomatis. Timer command queue perintah timer akurasi bergantung di grid. Jangan lupa KN X timer start. Terus ambil ID untuk identifikasi jika satu output untuk Terus test notifikasi give and or text set value and counting. Text notification give or text mekanisme signalnya langsung ke text tanpa overheat. Setiap text punya satu notification value. Terus text notification notify and value and action. Bisa dilihat kirim nilai ke text tanpa over value or mix ke text notification value increment dan lain. Keunggulan versi Malcore yang tadi aku jelasin itu lebih cepat karena langsung ke teks, hemat RAM, tidak perlu objek terpisah, API lebih sederhana, cocok untuk bantuan signaling. Terus yang selanjutnya kita bahas tentang event group, bin manipulation, and or logic and barrier. Bisa dilihat di sini, contoh barriernya itu 3 teks harus selesai inisialisasi sebelum mulai. Bit 0 untuk teks A ready, bit 1 untuk teks B ready, bit 2 untuk teks D ready. Di sini kita dapat lihat perbandingan antara offline dan timer dan notification versi smartphone. Kita pilih mekanisme paling sederhana untuk yang memenuhi kebutuhan notification smartphone Quiwi event group. Jangan over engineer. Kadang itu kita sering binaris itu sudah cukup, tapi notification bahkan lebih baik. Event group bukan kita butuh wait pada combination multiple kondisi sekaligus. Contoh implementasinya itu pada LED blink timer button notification. Nah, ini untuk programnya untuk LED-nya di sini untuk tombol ESC-nya. Nah, tipsnya tuh text notification rate lebih tinggi versus Semaphore untuk polling button atau encoder cepat. Jangan akses hal peripheral langsung di timer callback. Delegate ke text notification
Jadwalkan fungsi berjalan di demo teks, tidak perlu teks baru. Kombinasikan timer set event group read, teks tunggu event group untuk sinkronisasi kompleks. Untuk heap-nya manajemen heap 1 sampai 5. Yang selanjutnya itu ini untuk memori manajemen dari VRTOS. Heap 1 itu untuk yang sederhana. Malloc tanpa free, memori tidak pernah dibebaskan. Deterministik untuk sistem teksnya tidak pernah dihapus. Mendukung free, tidak ada penggabungan blok bebas. Rentan fragmentasi hanya cocok jika alokasi ukuran sama pulang. Heap 3, wrapper reserve untuk malloc atau free standard C, ukuran heap dari lingkar tidak deterministik bergantung pada stdlib implementation. Gabungan blok bebas yang berdekatan, kolase paling umum digunakan balance antara kemampuan dan determinisme. Heap 4 seperti itu sama heap 4, heap 5 sama 4, tapi bisa mendefinisikan beberapa region memori tidak berulang. Contoh untuk MCU dengan SRAM terpisah. Fragmentasi memori dan static versus dynamic allocation. Di sini kita dapat lihat perbedaan antara fragmentasi heap dan di sini ada static versus dynamic allocation. Apa sih itu static versus dynamic allocation? Dapat baca di sini. Nah, best practice-nya itu lakukan semua alokasi di initialization phase, bukan saat sistem berjalan. Hindari malloc atau free berulang untuk mencegah fragmentasi rantai. Ada bagian memori pools dan buffer misi buffer. Nah, perbandingan query, tip, item scope, copy, strip buffer seperti route based continuous message buffer sama dengan variable message memory pools adalah pre-allocated fixed blocks via pointer query. Click all section versus teks kapan menggunakan masing-masing. Di sini teks nih, kita daripada baca yang macam-macam ini kita bisa lihat perbandingan ini. Blockingnya itu kita sesi itu tidak blocks, tapi kamu teks bisa interface table itu bisa digital teks tidak. Kalau durasinya tuh ini critical section tuh singkat, kalau teks bebas. Kalau dari ISN itu teks tidak. Kalau critical section iya ISN. Kita dapat best practice memory management embedded. Kita ada golden rules untuk memory embedded. Yang pertama itu semua aplikasi di startup tidak ada kalau di steady state, selalu handle metode layer set null, gunakan static allocation of set to critical component, monitor heap dan stack watermark secara berkala, dari large variable lokal variable test, lebih baik alokasi lebih besar daripada stack system. Nah, untuk modul yang terakhir, WiFi SPA versus Admin, DHCP dan RSI. SPA itu session mode, EP itu access point mode, DHC dan RSPI. DHCP itu dynamic host config protocol, RSI itu ratio of signal strength indicator. Jadi semua untuk koneksi WiFi jaringan itu. Nah, bisa dilihat di sini untuk tips koneksi. TCP versi UDP, HTTP REST API. Bisa lihat sini perbedaan antara TCP dan UDP fast. TCP connection oriented itu harus service, kalau conditional itu langsung tak kirim apa mention. Jadi perbedaan itu bisa lihat di sini. Terus kita juga MQTT, publish or subscribe, broker topic dan QAM. Fitur penting dari MQTT, return clock, message, cryptolize, DCLR, SSL. Terus kemudian ada BLE, Bluetooth Low Energy dan Socket Real Time Pulse. Kita dilihat juga di sini ada advertising, cat, KATT, service, descriptor, notify, kalau sudah ada full duplex, upgrade dari HTTP, frame mohon maaf, latensinya itu sangat rendah, sesuai dashboard real time. Perbandingan komunikasi HTTP itu request response, langsung plus stateless. Kalau Socket itu persistent full duplex, ke MQTT, slot, lightweight, LLE, itu lokal virus dan 0,. Nah, di sini ada ringkasan yang jadi udah PCI. Yang pertama GPIO, yang kedua intercontainer, yang ketiga UART, 4 ADC, 5 DAC dan BWM, 6
Itu sih tujuh SPI SOS, 8 atau SDL untuk yang dasar, 9 GUI and smartphone, full times and notifications, plus memori NVMe, 12 Wi-Fi dan protokol. Nah, sekian dari saya. Maaf ada kesalahan perbuatan maupun perkataan dalam bersifat materi ini. Semoga teman-teman bisa paham dari materi yang saya sampaikan. Okay, see you in the next video. Thank you.